Teman-teman, setiap doa adalah obrolan antara kita dengan Tuhan. Dari setiap kali kita ngobrol dengan Tuhan, itu adalah doa. Halo guys, ketemu lagi di ibadah online khusus pelajar Radiant. Menyambut hari Pentakosta, gereja kita juga akan mengadakan doa malam yang disertai dengan doa puasa yang dilakukan secara onsite dan online setiap jam 6 sore mulai tanggal 27 Mei sampai 5 Juni di Pasir Koja 58 pastinya. Yuk, sama-sama kita minta pencurahan Roh Kudus terjadi atas hidup kita. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan dulu nih. Kalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Oke guys, sekarang kita siapin hati kita dan juga catatan kita buat beribadah ya. Enjoy the service. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku
pelajar di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada, welcome to Radiance Online Service. Dan saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di studio. Halo Jocelyn, Tenten dan juga Priscil. Senang banget hari ini saya ditemani sama 3 orang teman saya dan kita akan sama-sama beribadah, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan setia dan kami bersyukur karena kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan dan bisa mendengar bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami minta Roh Kudus buka hati kami, Roh Kudus bicara secara pribadi untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sebelumnya kita mau main dulu nih guys. Judulnya Can You Hear Me? Kita mau main sama teman-teman di studio ya. Kita mau dengar mereka ngomong sesuatu tapi bisik-bisik. Nah siapa nih yang pernah bisik-bisik terus gak kedengeran atau bahkan jelas banget gak tahu ya teman-teman ya. Kita mau coba mulai nanti dari Jocelyn. Terus Jocelyn bakal berbisik ke Tenten. Lalu Tenten bakal berbisik ke Priscil. Kita mau dengar kira-kira jawabannya betul atau enggak, oke? Kita mulai dari Jocelyn terlebih dahulu. Ya silakan. Ya. Dia sedang berbisik ceritanya ya guys ya. Sekali aja ya, next silakan dibisikkan. Kita lihat kira-kira Priscil kelihatan kebingungan. Oke kita cek ya. Ya Priscil apa jawabannya? Saya suka makan jagung. Saya suka makan jagung guys katanya. Padahal tadi kita udah lihat ya jawabannya adalah saya suka makan ayam. Ayam berubah jadi jagung. Jagung memang makanannya ayam sih ya. Tapi kebetulan ngomongnya saya suka makan ayam bukan jagung. Oke. Lumayan dari 3 kata, 1 salah 2 benar. Sekarang yang kedua. Silakan. Ya. Kita lihat yang kedua apakah mendingan atau bahkan lebih parah ya. Nah sekarang bagian Tenten nih. Waduh, Priscil udah mulai mukanya apa katanya bingung. Ya gimana Priscil? Saya dan baling-baling. Saya dan baling-baling. Oke. Jawabannya apa harusnya Jocelyn? Sinar matahari Bali. Oke. Sinar matahari Bali menjadi saya suka baling-baling. Boleh tepuk tangan buat kalian semua. Masih ada satu soal lagi yang ini parah banget ya teman. Berarti saya suka baling-baling padahal harusnya sinar matahari Bali. Udah totally wrong banget ya. Oke, yang ketiga, terakhir. Silakan 1 2 3. Memang jarak antara yang ini sama yang ini lebih besar ya. Tapi kita lihat aja nih siapa tahu yang kali ini mendingan nih. Waduh mukanya mulai bingung. Ya silakan. Aduh saya gak ketahan dan ketawa nih guys. Ya silakan Priscil. Makan ikan pindang sama orang Bali. Makan ikan pindang sama orang Bali. Harusnya apa? Makan pindang sambil berdendang. Oke, makan pindang sambil berdendang. Kalian tahu gak sih berdendang itu apa? Tahu gak berdendang? Gak tahu. Tahu gak berdendang itu apa? Berdendang itu bernyanyi ya. Sambil makan sambil bernyanyi lah, sambil happy-happy lah kira-kira gitu ya. Makan pindang sambil berdendang itu sebenarnya sangat rhyme banget ya, berrima gitu. Dan yang kali ini udah completely wrong lah ya. Makan pindang sambil berdendang menjadi makan pindang sama orang Bali. Oke, nah teman-teman, walaupun jaraknya agak berbeda, tapi mereka sama-sama mengatakan hal yang salah. Kalau dari Tenten tadi menangkapnya apa tuh? Waktu yang ketiga tadi. Makan ikan pindang sambil makan rendang. Makan ikan pindang sambil makan rendang. Pemikiran Tenten lebih ke makanan-makanan, Priscil lebih ke liburan ya ke Bali. Siapa yang mau liburan? Ya baru liburan 2 minggu yang lalu ya guys. Nah kelihatannya agak susah ya komunikasinya. Awalnya ngomong apa, akhirnya ketangkepnya apa. Dan bisa jadi jauh banget. Pasti kita semua pernah ngalamin susahnya komunikasi. Apalagi waktu zaman-zaman sekarang kita sering banget online. Sekolah online, les online, main juga komunikasinya lewat online, lewat grup chat. Kadang-kadang grup ditulis apa nggak kebaca, kelewat, keskip. Akhirnya misinformasi. Atau Zoom-nya bad connection, tiba-tiba ngehang, tiba-tiba nge-freeze. Tiba-tiba di tengah-tengah wifi-nya mati. Padahal kamu lagi ngomong tuh. Dan kamu udah ngomong panjang lebar dan harus ngulang lagi.
Pernah ngalamin kayak gitu ya teman-teman ya, dan itu kayaknya frustrated banget gitu. Waktu kita lagi ngomong dan gak kedengeran atau emang gak didengar, rasanya pasti kesel. Dan capek ya harus ngulang-ulang lagi. Gak mudah buat denger pesan dari orang waktu kita lagi dalam keadaan poor connection atau lagi ada kehambatan lain. Nah teman-teman di studio nih, kalau kamu pernah ngalamin hal-hal yang saya bakal bacain ini, kalau kamu relate nih sama hal-hal ini, kalian angkat tangan, oke? Nah yang pertama, pernah gak sih kamu susah ngomong dan gak didengar di ruangan yang berisik banget? Yang pernah boleh angkat tangan. Oke, kira-kira lagi pas lagi ngapain tuh? Jocelyn mungkin bisa cerita sedikit? Lagi apa? Kayak kan sekarang sekolah hybrid kan, jadi kan di kelas yang onsite-nya berisik, nah aku online, terus aku ngomong itu guru gak denger karena di kelasnya berisik. Oh, sekarang kelasnya mulai hybrid. Siapa di sini yang hybrid juga sekolahnya? Ada online, ada onsite, dan teman-teman yang lagi di online mau ngomong gak kedengeran karena kelas yang onsite-nya lagi berisik. Oke, nah yang berikutnya nih, pernah gak sih kamu harus ngulang pas lagi ngomong karena orang itu gak merhatiin omongan kamu? Yang pernah? Oke, ini kayaknya Kak Priscil langsung angguknya kenceng banget nih. Gimana nih Pris nih ceritanya? Harus ngulangi ngomong karena gak didengar, gak kedengeran. Pernah, jadi lagi kerja kelompok gitu, udah dijelasin, terus ada satu anggota yang kayaknya nggak nyimak gitu, jadi nanya lagi. Oke, lagi kerja kelompok udah dijelasin panjang lebar, tapi dia nggak nyimak, harusnya jadinya ngulang lagi. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah ngalamin seperti itu. Jangan sampai kalian jadi yang nggak dengerinnya ya guys ya. Berikutnya, pernah nggak ngomong sesuatu yang penting tapi nggak ada yang peduli? Yang pernah ngalamin ngomong sesuatu yang penting tapi nggak ada yang peduli? Ngomong ini penting nih, tapi gak didengerin, gak ada yang peduli. Bingung. Oke, berarti gak pernah atau bingung? Gak pernah, berarti kalau ada yang penting didengerin. Bagus banget. Kalau seandainya ada sesuatu yang penting yang kamu lagi mau sampein, terus orang-orang gak ngedengerin, gimana perasaan kamu, Ten? Ya kita udah mau nyampein informasi yang penting tapi nggak ditanggepin ya kesel ya. Maksudnya jadinya nggak nyampe infonya. Ya kesel gak nyampe infonya padahal untuk kepentingan mereka juga. Oke, nah untungnya teman-teman di sini gak ngalamin ya. Yang ketiga nih, pernah gak kamu lagi curhat mendalam, curhat deep gitu ya. Tapi terus sadar kalau orang itu ternyata gak merhatiin kamu ngomong apa. Pas kamu beres ngomong dia, hah apa gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Yang pernah boleh angkat tangan? Aduh, itu sad banget ya. Ini sih gak akan nanya curhat apa ya. Bisa nanti membuka aib gitu ya guys ya. Nah, waktu kamu ngerasa gak didengar, rasanya annoying banget. Dan tadi teman-teman kita dari 4 statement, ada 3 statement yang mereka jawab pernah. Atau perasaan-perasaan itu akan membuat kita ngerasa frustasi dan menyakiti hati kita. Artinya banyak di antara kita, dan saya yakin tadi jawaban dari teman-teman kita bertiga ini mewakili teman-teman di rumah juga. Nah, hal ini terjadi waktu kita lagi komunikasi sama orang-orang di sekitar kita. Tapi juga mungkin terjadi waktu kita lagi komunikasi sama Tuhan. Waktu kamu lagi coba berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Nah, tapi kan Tuhan gak kelihatan. Jawaban Tuhan juga gak kedengeran. Waktu kita bilang, Tuhan Yesus, kita gak akan denger, ya anakku. Kan enggak ya teman-teman. Kita gak bisa denger langsung suara Tuhan atau melihat dengan mata kepala kita kalau Tuhan ada di depan kita langsung. Jadi wajar banget kalau kamu semua itu struggle buat bisa connect sama Tuhan. Dan mungkin kamu khawatir jangan-jangan Tuhan gak mendengar doa-doa kamu. Apalagi waktu hidup lagi susah dan banyak masalah. Dan kamu sangat desperate untuk bisa tahu apa yang Tuhan lagi bicara sama kamu. Kamu bertanya-tanya apakah Tuhan dengar, Tuhan lihat atau enggak sih situasi saya ini. Suatu hari waktu itu saya di kelas berapa ya? Kurang lebih kelas 10. Berarti kurang lebih baru naik dari SMP ke SMA. Ada ya di sini baru naik dari SMP ke SMA? Nah, waktu itu saya punya teman-teman yang biasa main bersama dari SMP. Sama-sama kita masuk ke SMA yang sama walaupun gak semuanya. Tapi sebagian besar kita sama-sama di kelas yang sama. Dan akhirnya kita sering main bareng. Kita selalu merencanakan nanti istirahat bareng. Oke, nanti pulang bareng. Bahkan kita sampai beli tas bareng, beli tas samaan, pokoknya beli barang-barang yang ada mirip-miripnya deh. Jadi kalau datang bareng, woi ininya sama, itunya sama gitu ya. Dan suatu hari tiba-tiba mereka beli barang bareng, tapi saya nggak dikasih tahu.
mereka punya sesuatu yang sama tapi saya nggak tahu. Dan saya bingung kenapa ya, kok saya nggak dikasih tahu. Sekali saya nggak tahu. Berikutnya lagi mereka pergi ke suatu tempat nonton bareng, makan bareng, tapi saya nggak dikasih tahu. Pada zaman itu belum ada grup chat ya guys. Tiba-tiba aja besokannya hari Seninnya mereka bercerita, kemarin makanannya enak banget. Iya ininya bagus banget. Dan saya bingung, loh kok saya nggak tahu, kok saya nggak diajak. Di situ ada perasaan yang seperti ditinggalkan, seperti di-ignored. Akhirnya saya merasa kecewa. Dan di situ karena saat itu mereka adalah teman-teman terdekat saya pikir akhirnya saya merasa sangat-sangat sedih dan sangat-sangat down. Hari-hari untuk pergi ke sekolah, besok-besok harinya menjadi hari-hari yang sangat menyiksa. Karena saya mikir, wah apalagi nih yang mereka sembunyiin dari saya, apalagi nih yang mereka tinggalkan dari saya, apalagi, wah pemikiran saya misunderstanding ini udah terlalu menumpuk. Di saat itu saya bertanya, Tuhan lihat gak sih kalau saya ini lagi pusing? Tuhan tahu gak sih kalau saya lagi stres nih, saya kehilangan teman. Pada saat itu saya merasa bahwa teman saya adalah segalanya. Dan saya coba bilang, Tuhan ini tahu gak kalau saya lagi sangat-sangat sedih, buat apa sekolah kalau gak ada teman? Kayaknya segala-galanya demi teman deh ya. Nah, jadi sebenarnya apakah Tuhan mendengarkan doa kita atau enggak sih? Gimana caranya supaya kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita atau enggak? Apakah ada doa yang bakal lebih didengar dibanding doa-doa yang lain? Apakah ada cara mastiin doa kita beneran sampai ke telinga Tuhan? Dan apa yang harus kita lakukan waktu doa kita tidak didengar atau sepertinya nggak dijawab. Seperti waktu saya bertanya-tanya, kok teman-teman saya berminggu-minggu berbuat seperti meninggalkan saya. Dan saya mikir nih Tuhan dengar gak ya doa saya ya. Nah teman-teman, setiap doa adalah obrolan antara kita dengan Tuhan. Dan setiap kali kita ngobrol dengan Tuhan itu adalah doa. Kita bisa berdoa dengan ngucapin ayat Alkitab misalnya. Atau ngucapin doa pendek yang pernah dipelajari waktu kita masih sekolah minggu, waktu kita masih kecil, diajarin sama mama, papa, atau guru sekolah minggu. Atau berdoa dari hati memakai kata-kata sendiri seperti sedang ngobrol dengan teman. Kamu bisa berdoa dalam hati gak ada yang dengar, bisa juga bisik-bisik ya, kayak teman-teman kita yang tadi dia bisik-bisik. Atau dengan suara yang keras. Bisa dengan mata terbuka, boleh. Atau merem, boleh juga, tergantung. Kalau memang mata terbuka kamu tetap merasa nyaman, that's okay. Tapi kalau dengan mata terbuka kamu jadi gak konsen, lagi berdoa Tuhan Yesus, itu apa? Ini bagus, ini ada apa? Akhirnya kamu gak jadi doa, mendingan tutup aja matanya supaya lebih konsentrasi. Atau kamu doa untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, minta maaf karena kamu habis bikin dosa, bikin salah, dan bahkan minta tolong pada Tuhan. Nah ini saya mau nanya lagi teman-teman di studio ya. Biasanya kalau berdoa paling sering kamu berdoa untuk minta apa nih? Minta tolong, minta maaf, memuji Tuhan, atau apa nih? Mungkin dari Jocelyn dulu deh. Biasanya paling banyak minta apa? Berdoa buat apa? Paling banyak minta tolong. Minta tolong, Tenten? Minta hikmat. Minta hikmat buat apa? Ya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, ya pokoknya minta penyertaan Tuhan terus lah. Minta hikmat, minta penyertaan Tuhan. Kalau Prisil gimana Prisil? Mungkin kalau sekarang ini lebih ke minta kesehatan ya. Minta kesehatan. Oke. Sebenarnya waktu kita jujur, kita akan lebih sering minta tolong ya. Tadi kayak Jocelyn bilang. Kalau minta hikmat akhirnya minta tolong, Tuhan kasih aku hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu mungkin ya. Karena waktu kita lupa buat ngobrol sama Tuhan, kita baru inget sama Tuhan tuh waktu kita lagi butuh pertolongan. So biasakan diri untuk tetap ngobrol sama Tuhan, lagi butuh pertolongan atau bahkan lagi happy pun tetap ngobrol sama Tuhan. Nah, kalau kamu mau tahu lebih banyak lagi tentang cara berdoa dan apa aja sih yang bisa didoakan, kita lihat dari kitab Mazmur di Alkitab. Kitab ini berisi kumpulan doa-doa dari para pemazmur dan mereka menulis selama beberapa tahun. Jadi ada banyak pemazmurnya, banyak penulisnya dan beberapa tahun jangka waktu penulisannya. Beberapa mazmur isinya ucapan syukur. Ada juga bersyukur buat kebaikan Tuhan kepada si penulis. Ada juga penulis yang menulis untuk mereka memohonkan doa-doa ketika mereka dalam situasi yang susah, yang sukar, yang berat, very heavy situation. Dan bahkan mempertanyakan apakah Tuhan ada dan bantu mereka atau enggak. Ada mazmur yang hanya beberapa kalimat aja. Siapa yang pernah baca cuman 2 ayat, misalnya terpujilah Tuhan, lalu selesai gitu. Ada juga yang sangat panjang sampai beberapa halaman. Panjang banget gak habis-habis ya.
Ada berbagai emosi yang tertuang di kitab Mazmur. Tapi yang jadi satu kesamaan adalah semua penulis mengungkapkan isi hati mereka kepada Tuhan dengan jujur. Di Mazmur 91 kita melihat bahwa si penulis mencoba untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar. Kira-kira apa yang sedang dialami oleh sang penulis Mazmur waktu dia menulis ini? Tapi sebelumnya kita mau baca sama-sama dulu Mazmur 91 secara bergantian dengan teman-teman di studio. Oke, kita lihat dulu ayat yang pertama mulai dari Priscil, silakan. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah teman-teman, ini ayat ini isinya berbagai macam emosi ya. Bahkan sampai Tuhan katakan bahwa dengan tangan kananku aku akan menatang engkau. Artinya menatang itu Tuhan akan memegang ya. Tuhan akan mengangkat lah kira-kira. Nah kita nggak tahu apa yang dialami oleh sang penulis Mazmur. Tapi kalau bisa menebak nih, kira-kira situasi apa yang sedang dihadapi oleh sang pemazmur? Kita tanya dulu nih, kira-kira menurut teman-teman di sini, kira-kira apa sih situasi yang lagi dihadapi oleh pemazmur? Mungkin siapa dulu nih ya? Tenten dulu deh. Situasi apa yang dihadapi oleh sang pemazmur dari ayat-ayat yang tadi kalian baca? Apa ya? Lagi bahagia? Enggak, Penuh berkat atau gimana? lagi ada masalah pasti. Lagi ada masalah. Kalau Jocelyn? Sama sih kayak lagi ada masalah terus lagi kayak minta tolong gitu ke Tuhan. Minta tolong ke Tuhan. Kalau Priscil gimana? Iya, lagi keadaannya nggak baik dan butuh perlindungan Tuhan. Keadaannya nggak baik dan butuh perlindungan Tuhan. Kira-kira keadaannya udah kebayang ya, tidak baik gitu. Sang penulis Mazmur itu menyebutkan situasi-situasi sulit. Ada musuh katanya ya. Dibilang di sini, wah ada musuh, ada pembalasan terhadap orang-orang fasik. Lalu ada penyakit, ada ketakutan, ada serangan-serangan, ada tentara, ada kematian. So scary ya guys. Kita nggak tahu secara pasti apa yang dialami oleh penulis, tapi terdengar kayak sedang dalam situasi yang very very hard. Tapi walaupun si pemazmur lagi susah, dia bisa menulis doa yang menyatakan bahwa dalam situasi apapun Tuhan selalu melindungi, memberi mereka istirahat, ada keamanan dalam Tuhan, Tuhan dapat dipercaya, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan peduli, Tuhan menyertai dan Tuhan mendengar. Di sini dikatakan bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi si pemazmur percaya bahwa walaupun dia mengalami situasi sesulit apapun, Tuhan akan meluputkan dia. Bahkan di awal nih di ayat yang ke-4, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini adalah ayat favorit saya waktu sekolah minggu. Mazmur 91 ayat 4, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Artinya dalam keadaan apapun, waktu kita berlindung di bawah sayapnya Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan,
saya bakal dalam keadaan baik-baik aja. Apapun keadaan teman-teman saat ini, berlindunglah di bawah sayapnya Tuhan. Karena kalian akan baik-baik aja hanya dalam perlindungan Tuhan. Nah, kita baca lagi nih di 1 Yohanes 5 ayat 14. Ada firman yang mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yohanes mengatakan bahwa kita punya keberanian untuk percaya. Beranilah untuk percaya teman-teman. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita. Kepercayaan Yohanes ini datang jelas dari keyakinan dia pada Tuhan. Ada keyakinan yang mendalam. Dia punya deep trust in God. Karena relasi dia dengan Yesus, maka dia bisa percaya kepada Tuhan. Ada kepercayaan diri waktu dia mengalami kedekatan yang erat dengan Tuhan. Our confidence come from our deep trust to Jesus. Trust is built within a relationship and John had a close trusted relationship with him. Kita tahu nih teman-teman, kalau kita bisa percaya seseorang itu bukan tiba-tiba. Tapi kalau kita memang punya hubungan yang dekat dengan dia. Dan kita tahu bahwa dia memang orang yang bisa dipercaya nih. Kamu dan saya gak hidup di zaman Yesus. Jadi kita gak bisa lihat Yesus langsung dan gak bisa jalan bareng sebelah-sebelahan kayak Yohanes sama Yesus. Tapi kita tetap bisa membangun hubungan yang super dekat dan penuh dengan kepercayaan pada Yesus. Semakin banyak waktu yang kita habiskan sama Yesus, semakin dalam dan semakin kita bisa percaya pada Yesus. Dan semakin yakin bahwa kalau kita berdoa, Yesus mendengar. Kalau kita gak deket, ya kita gak yakin. Semakin saya dekat dengan seseorang dan semakin saya kenal karakternya, semakin saya yakin bahwa waktu saya telepon, dia akan angkat. Waktu saya chat dia bakal balas. Dia gak bakal ngantepin chat saya atau nganggurin chat saya. Dan waktu saya membutuhkan bantuan, dia bakal menolong saya. Suatu hari, waktu itu saya sedang bersekolah, masa sekolah di Dallas, di Amerika. Waktu itu hari terakhir saya di Dallas tersebut, di sekolah tersebut. Dan saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan pulang ke airport. Waktu itu belum ada, tahun 2015 itu belum ada Grab, Uber gitu belum ada ya. Dan saat itu saya bingung, aduh gimana ya. Saya mau ke airport jauh nih dan saya gak ada yang nganter. Saya punya satu orang teman dekat, dia tinggal di kota Austin. Di kota kira-kira kayak Bandung Jakarta deh. Saya di Bandung, dia di Jakarta. Dan dia udah pulang duluan ke Austin tersebut. Lalu saya bilang, saya chat dia, aduh saya lagi bingung nih. Saya mau ke airport gimana ya? I don't know how to go to the airport. Maybe you have friends here, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk ke airport. Nanti saya bayar deh buat ride-nya. Terus dia bilang, oh don't worry, jangan khawatir. Gue bakal bantu lu. I will help you. Nanti saya bakal jemput. Lalu saya mikir, memang ada ya orang dari Jakarta ke Bandung gitu ya, dari Austin ke Dallas untuk mengantar saya ke airport, lalu pulang lagi ke kotanya. Terus saya kaget, oh jangan, gak usah, it's okay. Udah gak apa-apa, nanti saya cari cara lagi deh. Lalu karena kebetulan waktu itu flight saya pagi-pagi, sehingga kebanyakan teman-teman yang biasa bisa nganter pun gak bisa karena sedang ada kelas, sekolah atau sedang kerja. Lalu dia bilang gini, don't worry about that, jangan khawatir. Udah percaya aja. Selama kita berteman, dia selalu bisa dipercaya. Apapun yang dia bilang, kalau dia bilang iya, berarti iya. Kalau enggak, berarti enggak. Dia gak pernah neglect, dia gak pernah nganggurin saya. Bilang, udahlah jangan dibalas dulu, gak pernah. Dia adalah orang yang very trustworthy. Dan dia bilang, oke, besok saya bakal jemput jam segini buat anterin kamu ya. Luar biasa banget teman-teman. Dia menjemput saya. Jadi dia dari kota Austin ke Dallas, jemput saya, antar ke airport. Lalu kita say goodbye sambil nangis-nangis gitu ya, biasa kan, sedih banget perpisahan. Dan lalu dia balik lagi ke kota asalnya. Sampai hari ini pun kita masih tetap keep contact karena kita tahu bahwa relasi kita itu berdasarkan trust, berdasarkan kepercaya. Dia nggak akan menjanjikan sesuatu, tapi dia nggak menepati. Kalau dia ngomong iya, kalau dia nggak bisa, ya nggak bisa. Dan dia nggak pernah maksain. Teman-teman, waktu hidup lagi dalam keadaan sulit, sangat bisa dimengerti kalau kita meragukan apakah Tuhan peduli dan mendengar atau enggak. Karena sama seperti waktu saya lagi dalam keadaan susah, nggak ada yang bisa dimintain tolong. Dan udah mepet banget nih, kalau nggak saya nggak pulang. Wah kalau saya nggak ketinggalan pesawat, ya sudah, gimana caranya mau pulang. Dalam keadaan yang sangat terdesak dan saya mikir ini Tuhan bantu apa enggak ya. Waktu itu saya bilang Tuhan tolong kirimkan seseorang untuk mengantar saya ke airport. Karena airportnya lumayan jauh.
dan Tuhan kirim seorang sahabat untuk mengantar saya. Teman-teman, ternyata Tuhan mendengar. Kadang-kadang rasa sakit hati, waktu kita lagi sakit, mungkin badan kita lagi sakit juga, itu membuat kita jadi lebih terisolasi dari lingkungan sekitar. Kita jadi ngerasa bener-bener kayak terisolasi gitu. Dan kalau kita nggak hati-hati, sakit hati kita bisa membuat kita meragukan atau melupakan kebenaran. Apa yang benar kita jadi lupa, fokusnya sama sakit hati. Jadi kalau kita bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengar doa saya atau enggak? Jawabannya adalah iya, Tuhan dengar doa kita. Even when our prayers are full of anger, hurt, doubt, or accusations, God still there, patiently and lovingly listening. Walaupun kita lagi doanya juga dengan bete, dengan bilang Tuhan aduh gue lagi kesel banget, gue lagi susah banget. Dan segala yang kita doakan itu adalah doa-doa yang penuh dengan hal-hal yang negatif. Tapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih tetap mendengarkan doa kita. Tuhan gak tutup kuping, aduh nanti deh nanti kalau udah baik keadaannya baru ngomong lagi sama saya. Enggak, dia dengan sabar mendengarkan doa-doa kamu. Dia gak nunggu sampai kamu sembuh. Justru dialah seseorang yang akan menyembuhkan kamu. Di Ratapan 3 ayat 55 dibilang gini, ya Tuhan aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman jangan takut. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku. Di ayat ini dia mengatakan bahwa Tuhan aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Pernah ngebayangin gak sih kalau kita dalam lubang dan dalam dasar yang dalam. Sekelilingnya terasa gelap. Di atas gelap, di kiri kanan ada tembok, kayak terisolasi banget. Ketika kamu sedang mengalami seperti dalam dasar lubang yang dalam. Di mana-mana gelap, kayak gak ada pertolongan. Lihat ke atas, lihat ke Tuhan dan panggil, Tuhan tolong aku. Sama seperti di Ratapan ini, dia menulis bahwa Tuhan aku memanggil namamu. Jangan kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Kalau kamu lagi berkeluh kesah, lagi minta tolong dan kamu pikir Tuhan dengar apa enggak ya? You can say, kamu bisa bilang Tuhan jangan tutup telinga ya, tolong Tuhan bukalah telingamu terhadap aku. Nah mungkin salah satu alasan kenapa kita gak dengar jawaban Tuhan adalah karena kita pikir Tuhan bakal jawab doa kita pakai tawa. Tahu toa ya teman-teman, kita lihat nih teman kita Jocelyn udah bawa toa ya hari ini ya Jocelyn ya. Nah kalau toa ini penggunaannya berbeda dengan alat-alat yang lain ya, dengan alat-alat buat mendengar yang lain. Coba Jocelyn boleh ngomong lewat toa ini sebentar. Kita dengar suara toa ini ya, oke? Siap? Udah dipencet? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Pengumuman untuk seluruh siswa SMAK 2 diharapkan kumpul di kantin sekarang juga. Terima kasih. Wow, pengumuman untuk seluruh siswa SMAK 2. Ayo SMAK 2 kumpul di kantin sekarang ya anak-anak SMAK 2 Bandung. Nah teman-teman, waktu Jocelyn ngomong pakai toa, dia menyampaikan pengumuman. Pada saat Tuhan bicara sama kita, Tuhan itu enggak bicara pakai toa. Tuhan itu bicara sama kita sama seperti waktu kita pakai headphone atau earphone ya. Toa itu dipakai untuk bicara atau teriak-teriak kepada orang banyak. Biasanya kalau Jocelyn ngomong pakai toa buat apa aja nih Jos ya? Selain buat pengumuman ngumpul di SMAK 2. Biasa kalau kamu lihat orang pakai toa, buat ngapain aja? Kalau misalnya lagi acara terus banyak orang terus gak ada mic kan harus didengar sama semua orang. Jadi harus pakai toa biar suaranya lebih gede gitu. Pernah gak Jocelyn mikir buat ngobrol pakai toa? Enggak. Curhat pakai toa mungkin? Oh enggak dong. Lagi suka sama siapa curhat pakai toa? Enggak. Gak mungkin ya. Nah biasanya toa itu untuk ngasih pengumuman kepada big group, kepada orang banyak, big group of people. Dan misalnya nih ngumpulin peserta di sekolah, peserta camp, di tengah lapangan, atau nyuruh peserta untuk tenang karena acara akan segera dimulai. Waktu kamu bicara pakai toa, kamu nggak lagi niatan buat ngobrol, setuju ya teman-teman di sini ya, bukan buat ngobrol ya. Kamu sedang memerintahkan orang-orang untuk melakukan perintah. Kadang kita berdoa tuh seperti itu, kita bilang pengumuman, Tuhan, tolong biar ini berhasil, Tuhan, tolong biar itu berhasil. Kita nggak lagi berniat buat ngobrol sama Tuhan, kita malah lagi nyuruh-nyuruh Tuhan.
Tuhan biar ini. Akhirnya kita bukan lagi pengen deket sama Tuhan. Malah nyuruh-nyuruh Tuhan, dan kalau Tuhan gak ngelakuin, kita bete. Wah, Tuhan gak denger saya. Nah, teman-teman, kita gak lagi starting conversation kalau kita pakai toa. Waktu kita berdoa dengan cara seperti itu, kita tidak sedang membawa diri kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tadi kayak Jocelyn bilang, gak mungkin dong curhat apa yang dalam hati kalau pakai toa ya Jocelyn ya. Karena kita nggak mungkin ngomongin masalah pribadi atau rahasia pakai toa. Coba pikirkan kalau seandainya doa itu seperti pakai earphone. Boleh pinjam earphone-nya? Nah, ini saya jadikan hak milik ya. Waduh nih. Nah, terima kasih. Kayaknya zaman sekarang anak-anak sekolah semuanya bawa earphone ya. Siapa yang punya earphone? Kalian juga punya semuanya ya. Karena di mana-mana ya dengar musik, terus ngobrol pakai earphone. Waktu kita pakai earphone ini, kita mau fokus pada apa yang diomongin sama orang yang sedang bicara di sini. Atau kita mau fokus dengerin musiknya atau dengerin suara drakornya gitu ya. Waktu kamu pakai earphone, kamu akan tenggelam ke dalam duniamu. Kamu gak akan denger lagi suara-suara di luar, berkurang jauh. Kita lihat ya, padahal earphone ini kecil ya teman-teman ya. Cuman segede gini gitu ya. Dan dari earphone ini kita akan hanya mendengarkan sesuatu yang memang dikeluarkan oleh si earphone ini. Waktu suara di luar menjadi lebih pelan, dengan pakai earphone ini suara dan musik yang lagi kamu dengar bakal jadi lebih dekat dan lebih personal. Kamu bisa dengerin setiap katanya dengan jelas. Waktu kita berdoa, berdoalah seperti doa yang dikirim lewat earphone ini teman-teman. Biarkan kita tenggelam ke dalamnya dan biarkan suasana di sekitar itu semakin lama semakin berkurang. Bayangin Tuhan itu sangat dekat, sedekat suara di earphone kamu. Dan Tuhan mendengar suara kamu juga lewat earphone. Waktu kamu tahu bahwa kamu dan Tuhan sedang berkomunikasi, saling dengar, kamu bakal lebih gampang untuk berdoa dengan lebih spesifik, lebih jujur, lebih akrab, bisa curhat. Bukan pakai toa teman-teman. Kalau pakai toa yang kita omongin cuman hal-hal yang berisi pengumuman yang memang harus diketahui oleh semua orang. Tuhan gak minta kamu kasih pengumuman. Tuhan minta kamu kasih hatimu, kamu jujur, otentik seperti para penulis Mazmur. Terutama saat hidup sedang sulit dan kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu dekat dan mendengar tangisan kita. Nah sekarang saya mau ajak teman-teman lihat satu gambar. Ini adalah gambar tembok ratapan di Yerusalem. Pernah dengar tembok ratapan di Yerusalem mungkin? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Oh Tenten bingung, Jocelyn sama Priscil pernah ya. Jadi ada sebuah tembok nih teman-teman. Di Yerusalem ada tembok yang dikunjungi oleh orang banyak. Dan orang banyak itu biasanya datang ke situ untuk berdoa. Tembok itu disebut tembok ratapan atau wailing wall. Di situ mereka biasanya menulis permohonan-permohonan doa mereka, lalu disisip-sisipin di celah-celah tembok itu. Di situ mereka mengungkapkan tangisan hati mereka yang terdalam kepada Tuhan. Mereka tulisin, lalu mereka masukin, sisipin gitu ya. Tembok ini dulunya adalah bagian dari bait Allah zaman dulu banget, di mana hadirat Tuhan nyata di dunia. Itu sebelum Yesus datang. Beberapa orang yang datang ke tembok itu, mereka nulis doa mereka nempelin, lalu mereka terus mendoakannya. Nah hari ini teman-teman, mari sama-sama kita praktekin. Kita praktek untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan dan anggaplah di depan kita ada tembok ratapan. Anggaplah di depan kita ada tembok di mana kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Di mana kita bisa bertanya pertanyaan apapun pada Tuhan. Mengungkapkan semua sakit hati, frustasi kita pada Tuhan. Dan menyerahkan hal-hal yang kita kasihi, orang yang kita kasihi. Apapun situasi yang memang kita ingin Tuhan jaga kepada Tuhan. Apapun yang kamu mau doakan, itu terserah kamu. Kamu bisa tulisin doa kamu di notes HP kamu atau di jurnal kamu. Ada yang lebih senang, oh kak saya lebih suka nulis pakai bolpen lebih enak. Atau oh saya enaknya di notes HP boleh. Dan itu hanya untuk kamu, bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Bukan pakai toa, tapi pakai headphone. So this is very personal. Yang penting doa itu jujur dan diucapkan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan mendengar. Dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, Tuhan mengasihi dan mendengar kita. Waktu kita sedang struggle, kadang sulit buat percaya bahwa Tuhan itu benar-benar dengerin kita.
Karena yang kita bisa lihat cuman sakit hati kita doang. Yang bisa kita lihat cuman rasa yang keadaan yang lagi buruk aja. Mungkin kita pengen masa-masa sakit hati itu berlalu dengan cepat. Kalau lagi ada kesulitan pengennya cepet-cepet beres ya, benar gak sih? Pengen buru-buru hilang aja ya. Dan kita gak mau mikirin lagi hal-hal yang susah itu. Kita buru-buru aja biar cepet-cepet lupa. Kita gak pengen jawab apa yang sebenarnya terjadi. Kita melupakan pertanyaan-pertanyaan yang pernah muncul dan kita anggap gak ada. Karena kita pengen buru-buru happy ending. Itulah manusia teman-teman. We are always in a rush. Dan akhirnya kita gak sempat cerita sama Tuhan dengan jujur tentang perasaan kita. Kita gak kasih ruang bagi diri kita untuk berproses tentang apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran kita. Seperti yang kita baca di Mazmur, kunci untuk berdoa di masa sulit adalah belajar buat tetap menjaga harapan kita dan juga jujur tentang rasa sakit kita. Dua hal ya teman-teman, jaga harapan dan yang kedua jujur sama sakit hati kita. Jangan sampai kita cuma jujur doang dan kita bilang, Tuhan gue kecewa, yaudahlah goodbye aja. Bukan gitu. Kita ungkapin semua rasa sakit hati kita dan kita perkatakan bahwa Tuhan selalu memberikan saya harapan. Walaupun kondisi seperti ini, be honest with that. Dan katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong saya. Katakan kebenaran firman Tuhan. So keep wondering, tetap bertanya sama Tuhan, keep asking, keep seeking. Carilah maka kamu akan menemukan. Tetap mencari Tuhan. And while you do, waktu kamu lagi bertanya pada Tuhan, kamu lagi mencari Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan selalu dekat sama kamu. God is always near, God will always hear you, and God will never leave you. Teman-teman, saya mau ajak kalian saat ini buat bawa seluruh sakit hati kamu, bawa seluruh hal yang memang kamu tahu bahwa ini gak mungkin saya tangani. Kalau kamu punya doa yang ingin kamu selipkan di Wailing Wall, doa yang dimana kamu gak pengen seorang pun tahu, izinkan Tuhan tahu, izinkan Tuhan menolong kamu. Sama-sama saya ajak kalian menuliskan, tuliskan di notes kamu, buat teman-teman di studio juga, kamu boleh tuliskan doa kamu di notes kamu. Di HP kamu juga boleh. Just write one prayer yang memang it's only between you and God. Bukan untuk diomongin pakai toa, tapi untuk dikasih tahu pada Tuhan lewat earphone. Karena lewat earphone ini hanya kamu dan Tuhan yang mendengar. Gak ada orang lain yang tahu. It's really private, sangat-sangat pribadi. Dan percayalah bahwa Tuhan mendengarnya. Saya kasih waktu setengah menit buat nulis. Dan kita akan bawa doa kita ke hadapan Tuhan. Saat ini saya mau ajak kalian semua untuk bawa doa-doa kalian. Percayalah bahwa waktu Tuhan mendengar lewat earphone tadi, maka kamu menjadi fokus. Fokusnya Tuhan adalah kamu. Dan fokusnya kamu adalah Tuhan. Tuhan gak akan mikirin yang lain waktu lagi dengerin kamu. You are the very important person. Kamu itu VIP di mata Tuhan. Jadi bawa doa kamu dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keberanian, with confidence. Dengan penuh keberanian saya bawa doa-doa saya karena saya tahu Tuhan mendengar. Dan kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kamu. Hari ini adalah waktunya, percayalah bahwa kamu tidak terlalu berdosa untuk datang sama Tuhan. Atau mungkin kamu pikir, saya kayaknya belum perlu. Saya mau kasih tahu, you need Jesus. Right here, right now. Saya mau ajak kalian buat menerima Tuhan Yesus. Secara pribadi, secara sungguh-sungguh, bukan cuma kata orang. Tapi sungguh-sungguh undang Yesus masuk dalam hati kamu. Maka hidupmu akan berubah. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Kami mau undang Engkau sebagai Tuhan kami. Saya mau menerima Engkau menjadi Tuhan kami, menjadi Raja. Dan kami mau memutuskan untuk menjadikan Engkau nomor 1 dalam hidup kami. Kami hari ini berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Karena kematian Tuhan di kayu salib telah menebus dosa-dosaku. Jadilah sahabatku Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hari ini saya mau ajak kalian bawa setiap doa-doa yang udah kamu tulis. Anggap di depan kalian ada tembok ratapan, ada wailing wall. Dan Tuhan mendengar seperti dengan earphone ini. Percayalah bahwa Tuhan dengar. Dan percayalah waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa setiap doa-doa kami, setiap lembaran-lembaran kertas yang tertulis doa kami ini Tuhan. Setiap catatan di handphone, di iPad, dimanapun itu Tuhan yang tertulis doa kami. Kami percaya Tuhan melihat, Tuhan membacanya, dan Tuhan mendengarnya.
mendengar dengan jelas, mendengar dengan pribadi, kami membawanya dengan penuh kepercayaan diri bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kami. Pasti ada jawaban Tuhan, kami ingin mendengar jawaban doa itu Tuhan, seperti ketika kami memakai headphone, seperti ketika kami memakai earphone itu Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu yang menenangkan hati kami, yang memberikan jawaban bahwa kami akan baik-baik aja bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan selalu mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei dengan beribadah bersama di Pasir Koja 58. Kita juga akan terlibat dalam gerakan doa dan puasa yang akan dilakukan secara onsite dan online tanggal 27 Mei sampai 5 Juni pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat di Pasko 58. Happy weekend, God bless you.